Halo semuanya, jadi hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi yang telah kami bawa yakni terkait perayaan Imlek. Nah, kalian tentunya gak asing dong dengan istilah Imlek. Tapi kalau mendengar istilah Imlek, pasti yang ada di benak kalian itu identik dengan merah dan juga angpau. Betul-betul ya? Padahal, jika dibedah lebih dalam, terdapat perjalanan panjang di balik setiap ritual yang ada dalam perayaan tersebut. Nah, kelompok kami hari ini telah membagi menjadi beberapa bagian penting yang ada di dalam presentasi kami hari ini. Dimulai dari tinjauan teoritis dan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, lalu ada perbandingan antara dua negara yakni Indonesia dan Tiongkok, sampai dengan hambatan yang mungkin saja terjadi ketika perayaan itu terjadi. Atau mungkin lebih ke hambatan dari perayaan itu sendiri. Nah, sebelum dimulai, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri saya beserta anggota kelompok ini. Dimulai dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nona Indita alias Sehajar dengan NPM 26. Di sini saya bersama 3 teman saya yang lain, yakni ada Farsha Alfa Naura dengan NPM 12, lalu ada Maritza Kansa Iton Saputri dengan NPM 23, dan terakhir ada Bintang Resti Rahmadani dengan NPM 41. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Resti Rahmadani dengan NPM 41. Sekarang saya ingin memaparkan tentang hasil observasi dan latar belakang objek kami dari 3 narasumber yang berbeda. Pertama, narasumber kami ada dari salah satu Lauscherman yaitu Kevin Lauscher, juga kedua teman seangkatan kami yaitu Nadine dan juga Regina. Dari hasil diskusi kami berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan latar belakang bagaimana Imlek menurut pandangan mereka, yang dimana jawaban ketiga narasumber itu kurang lebih memiliki kemiripan sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Menurut narasumber, Imlek adalah perayaan tahun baru Tiongkok yang identik banget sama kumpul keluarga. Nah, biasanya sebelum Imlek, orang-orang membersihkan rumah mereka dengan harapan bisa membuang hal-hal buruk di tahun sebelumnya. Ada juga yang percaya bahwa ketika kita membersihkan saat Imlek, berarti kita membersihkan keberuntungan. Beberapa rumah pun didekorasi dengan warna merah yang memiliki lambang keberuntungan. Nah, di malam tahun baru Imlek biasanya akan diadakan kumpul keluarga untuk makan malam bersama dengan hidangan yang beraneka ragam, seperti ayam, ikan, atau babi. Lalu ada juga mie, sayuran, dan lauk lainnya sebagai simbol kelimpahan. Banyaknya hidangan yang disajikan juga berarti membawa keberuntungan ke tahun yang baru. Saat Imlek, anggota keluarga yang lebih muda mengunjungi yang lebih tua untuk kembali kumpul ke keluarga. Mereka mengenakan pakaian baru yang umumnya berwarna merah atau kuning. Kemudian akan saling memberi ucapan selamat tahun baru dilanjutkan dengan membagikan dan menerima angpau. Untuk angpau diberikan kepada kerabat yang belum menikah. Ada juga yang menyediakan makanan seperti kue keranjang dan buah-buahan terutama jeruk mandarin. Imlek juga memiliki suasana yang mirip dengan Lebaran di Indonesia untuk menjadi momen berkumpul keluarga dan mempererat hubungan antar sesama. Tetapi Imlek bukanlah hari raya agama, melainkan dirayakan oleh orang-orang Tiongkok dan juga orang Tionghoa. Imlek memiliki nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan harapan untuk tahun yang lebih baik. Di sini saya mau menjelaskan teori apa aja yang kami pakai untuk analisis ini. Untuk menganalisis perbedaan perayaan Imlek di Tiongkok dan juga Indonesia, kami menggunakan 3 teori, yaitu teori interpretatif dari Clifford Geertz dan 2 teori dimensi budaya dari Geert Hofstede. Teori pertama yaitu teori interpretatif dari Clifford Geertz. Menurut Clifford Geertz, budaya bukan hanya sekumpulan kebiasaan, tetapi juga sistem makna atau simbol yang dipahami oleh masyarakat. Artinya, suatu tradisi bisa memiliki makna yang sama, tetapi cara pelaksananya dapat berbeda sesuai dengan lingkungan budaya masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada perayaan Imlek di Tiongkok dan juga Indonesia. Di kedua tempat tersebut, Imlek sama-sama dimaknai sebagai momen berkumpul bersama keluarga, mengucapkan harapan baik, serta menyambut tahun baru dengan penuh keberuntungan. Namun, bentuk perayaannya berbeda. Di Tiongkok, suasana Imlek biasanya lebih meriah dengan tradisi seperti perjalanan mudik besar-besaran, pertunjukan kembang api, dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Sementara itu, di Indonesia, perayaan Imlek lebih banyak berpusat pada keluarga, seperti makan bersama, pemberian angpau, dan saling mengunjungi kerabat.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa makna Imlek tetap sama, tetapi interpretasinya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan juga budaya masing-masing. Beralih ke teori kedua yang kami gunakan adalah teori Power Distance Index dari Gerd Hofstede tentang tingkat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan status atau hierarki. Dalam perayaan Imlek, baik di Tiongkok maupun di Indonesia, nilai ini terlihat dari penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua. Misalnya dari anak-anak atau anggota keluarga yang lebih muda, kemudian mengunjungi orang tua atau kerabat yang lebih tua terlebih dahulu. Selain itu, pemberian angpau juga mencerminkan adanya hubungan hierarkis, karena umumnya diberikan oleh orang yang sudah menikah atau yang lebih tua kepada anak-anak maupun anggota keluarga yang belum menikah. Perbedaannya, di Tiongkok tradisi ini masih sangat kuat dan menjadi bagian penting dari etika keluarga. Sementara itu, pada masyarakat Tionghoa di Indonesia, tradisi tersebut tetap dipertahankan. Tetapi pelaksanaannya lebih fleksibel karena dipengaruhi oleh budaya Indonesia yang lebih beragam. Kemudian ke teori yang terakhir yaitu individualism versus collectivism oleh Gerd Hofstede juga, yaitu apakah masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu atau berkelompok. Baik masyarakat Tiongkok maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia termasuk memiliki budaya yang cenderung kolektivis. Hal ini terlihat dari perayaan Imlek yang berfokus pada keluarga. Momen seperti makan malam bersama, berkumpul dengan kerabat, saling berkunjung, dan menghabiskan waktu bersama menjadi bagian terpenting dalam sebuah perayaan. Namun, terdapat sedikit perbedaan. Di Tiongkok, perayaan Imlek biasanya melibatkan keluarga besar dan berbagai kegiatan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Sementara di Indonesia, perayaan lebih banyak dilakukan dalam lingkup keluarga dan juga kerabat dekat, serta seringkali disesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang multikultural. Perkenalkan, nama saya Farsial Panaura, NPM 12. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan tradisi perayaan Imlek di dua negara, yaitu negara Indonesia dan juga Tiongkok. Poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang durasi dan juga skala perayaan. Di Tiongkok, Imlek itu dikenal sebagai perayaan festival musim semi dan juga dirayakan secara penuh selama 15 hari. Esensinya benar-benar seperti Lebaran di Indonesia yang dirayakan oleh umat muslim, di mana terjadi mudik massal terbesar di dunia. Sementara itu, di Indonesia, Imlek secara umum hanya berfokus pada hari H saja, atau mereka tuh hanya merayakannya selama 1 hari. Karena etnis Tionghoa di Indonesia merupakan etnis minoritas, sehingga mudik massal di Indonesia tetap terjadi hanya saat Idul Fitri. Poin kedua yang akan saya bahas terkait aturan tradisi perayaan. Di Tiongkok, 15 hari perayaan itu diisi dengan jadwal yang ketat, seperti hari-hari tertentu diisi dengan berbersih rumah, atau di hari-hari tertentu mereka baru boleh bisa berkunjung ke rumah-rumah saudara. Sedangkan di Indonesia, tepatnya setelah masa Orde Baru, banyak tradisi asli yang sempat menghilang. Alhasil, esensi dari Imlek ini sebagian besar lebih berfokus pada momen intim untuk berkumpul atau makan-makan bersama keluarga besar saja. Lalu poin ketiga yang terakhir, ini sangat unik dan karena ini menyangkut soal spiritualitas dan juga kulinernya. Di Tiongkok, tradisi sembahyang di rumah justru sudah jarang sekali ditemukan. Warga di sana lebih sering merayakannya dengan pergi ke temple fair atau pameran kuil. Kebalikannya di Indonesia, tradisi sembahyang sehari sebelum perayaan Imlek terjadi di rumah atau di kelenteng justru masih dijaga dengan sangat kuat. Sedangkan dari sisi makanannya, perjamuan di Tiongkok mengutamakan hidangan lokal autentik setempat. Sedangkan di Indonesia terjadi akulturasi budaya, seperti salah satu contohnya adalah munculnya makanan yang disebut lontong cap gomeh, meskipun penerapannya berbeda-beda di tiap keluarga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariza Kansalansa Putri dengan NPM 23 yang pada bagian ini akan menjelaskan mengenai hambatan dalam perayaan Imlek di wilayah Tiongkok maupun di Indonesia. Sebelum kami observasi lebih lanjut dan menjalani sesi wawancara, kelompok kami awalnya berdiskusi dan mengambil kesimpulan pendapat bahwa hambatan yang ada kemungkinan bersifat teknis seperti perbedaan geografis, perbedaan musim yang ada gitu.
kami berpendapat apakah perbedaan musim semi di Tiongkok dan musim hujan di Indonesia memengaruhi jalannya festival. Namun setelah kami melakukan wawancara, kami menyadari bahwa makna hambatan di kedua tempat justru lebih besar. Hambatan yang ada tidak hanya bersifat teknis atau fisik, melainkan bergeser ke arah logistik, persepsi sosial budaya, dan bahkan menyinggung sedikit soal sejarah. Masuk ke bagian hasil wawancara kami dengan para narasumber, yaitu ada salah satu dosen kami yang memiliki pengalaman tinggal dan belajar di Tiongkok selama beberapa tahun. Beliau berpendapat bahwa saat ini tidak ada hambatan yang memengaruhi jalannya festival di kedua negara, terutama di Tiongkok. Imlek berjalan secara mutlak karena posisinya saat ini adalah hari raya terbesar di sana. Sedangkan di Indonesia, sekarang pemerintah sudah menjamin kebebasan budaya dan keagamaan secara penuh dan mutlak. Beliau mention kemungkinan besar hambatan di Indonesia yang terjadi secara nyata justru terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pada era tersebut dikeluarkan Impres nomor 14 tahun 1967 yang membatasi segala bentuk kebudayaan dan adat istiadat Tionghoa yang dilakukan secara publik. Setelah lebih dari 30 tahun, perayaan Imlek, pertunjukan barongsai, atau bahkan penggunaan bahasa Mandarin itu sendiri dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Sebelum akhirnya kebijakan tersebut dicabut oleh Presiden Gus Dur pada zaman reformasi. Selanjutnya, dari wawancara kami yang lain, narasumber kami memberikan sudut pandang yang menarik mengenai hambatan di kedua tempat. Kami mendapati adanya perbedaan kontras di kedua negara. Di Tiongkok, hambatan utamanya adalah arus mudik yang sangat padat, karena hampir seluruh rakyat Tiongkok pergi untuk pulang kampung pada saat yang bersamaan, yang mana fenomena ini disebut sebagai Chunyun. Jadi, tantangan terbesar masyarakat di sana adalah kemacetan total, kesulitan mendapatkan tiket transportasi, atau bahkan kelumpuhan logistik secara sementara karena pada saat itu semua orang libur. Di Indonesia justru berkebalikan dengan Tiongkok, karena etnis Tionghoa di Indonesia sendiri merupakan etnis yang minoritas, sehingga perayaannya tidak bisa semeriah di Tiongkok. Di Indonesia sendiri, perayaan Imlek bersifat lebih lokal dan hanya fokus di area-area tertentu saja, sehingga euforia perayaan Imlek ini tidak mengubah aktivitas atau tidak memengaruhi aktivitas penduduk secara nasional. Setelah kami membandingkan perspektif dosen dan rekan-rekan kami melakukan diskusi untuk mengambil kesimpulan akhir dan menyimpulkan bahwa hambatan yang paling mendasar dalam perbedaan ini kemungkinan justru berdasar pada perbedaan budaya, sosial, dan juga bahasa. Pertama, dari aspek kebahasaan, di Tiongkok sendiri perayaan Imlek didasari oleh keseragaman bahasa Mandarin yang kuat. Sementara di Indonesia, akibat adanya interupsi sejarah, mayoritas generasi Tionghoa mengalami pergeseran bahasa. Perayaan di Indonesia kini menggunakan campuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan dialek seperti Hokkien. Hambatan di sini adalah tantangan pelestarian budaya, di mana makna filosofis arti dari beberapa ritual atau ucapan Imlek dapat bergeser seiring berjalannya waktu. Kedua, dari hambatan persepsi sosial, kami menemukan adanya kesalahpahaman yang cukup besar dari rakyat Indonesia. Di Tiongkok sendiri, Imlek dirayakan sebagai Chunje atau festival musim semi, di mana semua orang dapat melakukannya secara universal dan inklusif. Sedangkan di Indonesia, penduduk masih menganggap Imlek sebagai ritual keagamaan yang hanya bisa dilakukan oleh etnis Tionghoa, yang mana menjadi hambatan sosial dalam proses asimilasi budaya yang lebih inklusif di Indonesia. Sebagai kesimpulan akhir dari presentasi kami, karakteristik hambatan di kedua tempat sangat bertolak belakang, di mana di Tiongkok hambatannya yaitu lebih bersifat secara teknis dan logistik,
yaitu bagaimana mengelola pergerakan ratusan juta manusia dalam satu waktu. Di Indonesia, hambatannya bersifat lebih sosiokultural dan historis, yaitu bagaimana merawat esensi tradisional dengan keterbatasan bahasa yang ada, dan bagaimana meluruskan persepsi masyarakat luas pasca era Orde Baru. Nah, demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perayaan Imlek ini dalam tinjauan teoritis dan dari sudut pandang para narasumber yang merayakannya. Kita juga bisa melihat perbandingan antara Indonesia dan Tiongkok dalam merayakan Imlek tersebut. Dan juga kita bisa mengetahui kira-kira apa sih hambatan yang mungkin terjadi dalam perayaan tersebut. Dari sini pula kita bisa ambil kesimpulan bahwa walaupun di Indonesia juga di Tiongkok itu memiliki perbedaan dalam merayakan Imlek tersebut, tapi kedua negara ini memiliki satu tujuan, yakni pembersihan diri dan penghormatan kepada leluhur untuk menyambut harapan yang baru. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, dan juga memiliki ruang terbuka untuk berdiskusi. Sekian, terima kasih.